Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian kedua, saya melanjutkan penjelasan pada video pertama. Kalau video pertama kita sudah sama-sama belajar berkenaan dengan konsep dasar PPh badan. Untuk bagian yang kedua, kita fokus pada bagaimana kita menghitung PPh badan ya. Tentunya yang perlu kita pahami bersama bahwa untuk menghitung PPh badan ya, kita harus menentukan terlebih dahulu ya dasar pengenaan pajaknya. Ya, dasar pengenaan pajak. Nah, tentunya dasar pengenaan pajak ini kita klasifikasikan menjadi dua instrumen ya. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang kedua adalah peredaran bruto. Nah, kalau saudara teman-teman melihat laba rugi ya, itu bisa jadi ada dua ya teman-teman ya. Bisa jadi di atas ya, paling atas, komposisi laba rugi itu paling atas, yaitu peredaran bruto ataupun penjualan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini strukturnya ada di paling bawah ya, ada di paling bawah. Atau istilah komersialnya itu adalah laba bersih ya. Namun istilah fiskalnya itu istilah fiskalnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana menghitung penghasilan kena pajak? Nah, step yang paling awal, teman-teman nanti perlu menghitung dulu ya penghasilan dalam 1 tahun pajak itu berapa. Ya. Kemudian hitung juga seluruh biayanya. Nah, kemudian yang perlu menjadi concernnya teman-teman adalah dari biaya yang sudah muncul, yang sudah menjadi pengurang, itu pastikan apakah biaya-biaya itu boleh menjadi pengurang atau deductible expense ya, atau deductible expense. Begitu juga dengan penghasilan, pastikan itu boleh menjadi penghasilan ya. Karena kalau misalkan penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final itu tidak perlu ditambahkan. Begitu juga dengan biaya, seluruh biaya itu kalau misalkan sudah dikenakan pajak ataupun sanksi administrasi perpajakan itu tidak boleh menjadi pengurang. Ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pastikan sehingga nanti kita bahas pada video selanjutnya tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau misalkan ada kerugian pada tahun-tahun sebelumnya itu bisa menjadi pengurang ya, pengurang penghasilan. Nah, apa itu deductible expense? Ya, deductible expense itu pengeluaran yang bisa kita sebut sebagai biaya atau beban. Kemudian masa manfaat dari beban dan biaya itu tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian pengeluaran dan pengurangan itu tidak sepenuhnya sama dengan komersial. Jadi ada istilah beban yang boleh menjadi pengurang ini karena ada perbedaan ya antara catatan akuntansi dengan catatan perpajakan atau fiskal. Nah, tentunya beban yang lebih dari 1 tahun itu tidak dalam kategori biaya atau beban. Contoh misalkan sewa dibayar di muka ya. Tentunya kita kan menggunakan dua pendekatan ya, aset ataupun beban. Nah, yang benar itu kan menggunakan aset. Kalau misalkan 5 tahun ya sudah hanya 1 tahun yang diakui beban, sisanya diakui sebagai aset. Kira-kira begitulah kurang lebih. Kemudian deductible expense itu contohnya biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kegiatan usaha. Misalkan pembelian, biaya perjalanan, biaya gaji, honorarium, biaya administrasi, dan lain-lain. Kemudian penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset, iuran dana pensiun yang disahkan oleh Kementerian Keuangan, dan deductible expense lainnya. Nah, tentunya secara teori kita udah paham ya bahwa ya sudah kalau misalkan beban yang boleh menjadi kurang ya hanya contoh misalkan biaya secara langsung ya untuk berkenaan dengan kegiatan usaha, penyusutan ya. Tapi contoh misalkan nomor 2, apakah semua penyusutan itu boleh menjadi pengurang pajak? Nah, itu contohnya misalkan beban penyusutan aset tetap yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Nah, dalam ketentuan umum perpajakan itu teman-teman, itu masa manfaat aset atas aset tetap itu diatur ya.
itu diatur. Kita tahu ada untuk yang non bangunan itu ada golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 1 itu masa manfaatnya adalah 4 tahun, golongan 2 itu 8 tahun. Nah, teman-teman bisa cross check nanti. Golongan 2 itu apa kategorinya? Misalkan aset tetap yang terbuat dari aluminium atau besi. Contoh misalkan mobil ya. Mobil itu 8 tahun. Seharusnya secara perpajakan itu diakui 8 tahun. Namun secara akuntansi kadang diakuinya 5 tahun. Secara standar itu boleh-boleh saja. Kalau teman-teman mau ikut standar akuntansi keuangan ya boleh. Yang penting konsisten 5 tahun terus. Atau secara perpajakan itu 8 tahun. Nah, atas perbedaan itu nanti perlu dilakukan koreksi fiskal ya. Acuan mana yang harus diikuti? Karena ini konteks perpajakan, maka acuan ketentuan umur perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun PPN yang menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk penyusunan SPT ya. Penyusunan SPT dasarnya adalah laporan rekonsiliasi fiskal atau laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan kebijakan fiskal. Kemudian kedua, contoh misalkan nilai persediaan menggunakan metode sesuai dengan KUP. Nah, metode yang diperkenankan untuk menilai persediaan itu hanya ada 2 kalau di ketentuan umum perpajakan, yaitu FIFO dan rata-rata. Kemudian untuk last in first out itu tidak digunakan lagi. Itu adalah contoh kira-kira untuk deductible expense. Kemudian, untuk non-deductible expense, definisinya macam-macam ya. Teman-teman bisa browsing di Google tuh banyak definisi tentang non-deductible expense. Kira-kira kalau non-deductible expense itu jumlahnya melebihi kewajaran gitu ya. Pengeluarannya itu tidak wajar, apalagi tidak didukung bukti. Nah, apakah kalau misalkan ada pengeluaran, ada buktinya itu boleh menjadi pengurang? Nah, untuk perpajakan itu tidak diperkenankan menjadi pengurang karena penyajian data itu harus disupport oleh bukti yang sah. Sebenarnya sama dengan kebijakan akuntansi. Ketika mau menyusun laporan keuangan itu harus ada buktinya. Sama dengan di perpajakan, kalau misalkan biaya lain-lain ya, tidak ada rinciannya, tidak ada buktinya, itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Kemudian yang kedua, kepentingan pribadi. Nah, kalau kepentingan pribadi, pemegang saham dan sekutu atau anggota itu tidak juga boleh menjadi pengurang beban. Dan masih banyak lagi tentang apa itu konsep dasar non-deductible expense. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Apa kira-kira non-deductible expense itu? Contoh misalkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan, kalau misalkan PTA dikenakan sanksi STP misalkan, tagihan pajak. Nah, tagihan pajak itu kan misalkan perusahaan mencatat beban ya, beban sanksi administrasi perpajakan. Kalau secara akuntansi boleh dicatat karena memang real kondisinya ada transaksi itu, tapi secara perpajakan itu tidak diperkenankan. Begitu juga dengan gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi, misalkan CV, itu juga tidak diperkenankan menjadi pengurang. Biaya yang dikeluarkan untuk wajib pajak pribadi juga tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Kemudian yang nomor 4, untuk pajak penghasilan misalkan PPh 25. Nah, PPh 25 ini kan angsuran pajak. Angsuran pajak itu penyajiannya bukan di laba rugi ya, tapi di neraca bagian aset. Sehingga tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Dan non-deductible expense lainnya. Nah, nanti di kelas virtual saya akan share beban-beban atau biaya-biaya yang masuk kategori atau boleh menjadi pengurang dan tidak boleh menjadi pengurang. Contoh non-deductible expense misalkan biaya perbaikan rumah pemegang saham, biaya perjalanan atau rekreasi pemegang saham, premi asuransi untuk kepentingan pribadi. Meskipun ini ada buktinya, ya, lengkap gitu ya. Nah, karena ini untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh menjadi pengurang, ya, pengurang penghasilan. Tidak boleh menjadi pengurang penghasilan dan kalau misalkan sudah terlanjur tercantum di laporan laba rugi, maka harus dilakukan koreksi fiskal, ya, koreksi fiskal. Nah, ini adalah formula perhitungannya. Nah, formula perhitungannya adalah kita tentukan dulu penghasilan brutonya berapa, kemudian beban,
ya, beban. Biayanya ini tentunya yang boleh ya, deductible expense, yang boleh menjadi pengurang. Nanti ketemu penghasilan itu atau laba bersih. Ya. Kemudian kalau ada kompensasi kerugian itu teman-teman bisa masukkan ke sini. Misalkan PT A ini mengalami kerugian tahun 2019, 2018. Nah, atas 2 tahun ini, teman-teman bisa kompensasikan kerugian itu di 2020. Misalkan ada. Kemudian itu menjadi penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi pengeluaran yang boleh menjadi pengurang, kemudian dikurangi kompensasi kerugian menjadi penghasilan kena pajak. Nah, atas penghasilan kena pajak ini yang di bold ini merupakan dasar pengenaan pajak ya. Jadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh terhutang. Nah, untuk PPh terhutangnya adalah tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Nah, nanti akan diketahui ya PPh terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, kemudian apakah selesai sampai di sini? Nah, kalau misalkan wajib pajak itu punya kredit pajak ya, yang bersifat tidak final ya. 22, 23, 24, 25 yang dipotong atau dipungut pihak lain pada masa sebelumnya itu boleh menjadi pengurang. Sehingga PPh yang kurang atau lebih bayar itu diperoleh dari PPh terhutang dikurangi kredit pajak. Ya, itu kira-kira untuk formula PPh, menghitung PPh badan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.